Awal datang itu benci, sangat benci, saya suka dipukul. Mertua mukul? Iya, perempuan padahal, mertua perempuan. Oh, God. Sering dimaki-maki, Ya. tapi saya tetap kasih yang terbaik. Podcast Kana bersama dengan Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu kita mengadakan ibadah minggu jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana, aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari hadir. Yang mau konseling secara pribadi, yang mau didoakan secara pribadi, aku akan melayani langsung ya. Setiap hari Minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Yang mau bergabung pelayanan bersama dengan kami juga boleh. Harap DM kami lewat Instagram maupun TikTok Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari kita sama-sama dukung agar podcast Kana bisa semakin maju, semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Puji Tuhan, hari ini di studio podcast Kana sudah hadir Ibu Mar ya. Berasal dari Purbalingga dan sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Puji Tuhan. Bu, boleh cerita kepada kita bagaimana perjalanan cinta Ibu dengan Bapak? Ketemunya di mana pada waktu itu ya? Baik, sebenarnya kalau pertemuan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa menurut saya. Karena pada saat itu saya bertemu dengan beliau itu tidak sengaja. Oh, tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Dan itu ada waktu itu tahun 92 ada yang namanya Duta. Bioskop Duta di daerah Senen. Oh, bioskop lama ini sebenarnya. Iya, tahun 92. Di Duta Senen. Ketemu di situ. Proyek, ya. Nah, ini lagi nonton bioskop gitu. Saya sedang berjanji dengan orang. Janjian dengan seseorang. Iya. Ya, boleh dikatakan pacar saya. Oh, oke. Gitu loh. Akan tetapi tiba-tiba saya bertemu dengan seseorang yang tidak perlu sebut namanya ya. Iya. Seseorang itu tiba-tiba menanyakan kepada saya, "Kamu si Anu ya?" Saya bilang bukan. Terus dia salaman, terus dia ngobrol. Nah, kok tiba-tiba saya kayak tertarik atau kepincut pada saat itu. Oh, ya. Tertarik dan kepincut. Sampai saya meninggalkan ini cowok atau laki-laki yang sudah ada berjanji dengan saya. Saya tinggalkan. Di bioskop itu? Iya. Dia enggak, karena dia belum datang. Oh, dia belum datang. Nah, yang datang seseorang ini. Yang datang iya, laki-laki ini. Laki-laki ini. Dia nanya, "Kamu kok kayak mantan istri saya?" Oh, gitu. Hah? Mantan istri kamu? Saya belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Tiba-tiba nggak tahu dengan jalan bagaimana kok saya kayak tertarik sekali dengan beliau. Wah, oke. Sampai saya dibawa pulang. Hari itu juga? Ya. Jadi nggak sempat nonton bioskop? Enggak. Karena tujuannya kan mau nonton bioskop kan? Tujuannya mau nonton bioskop. Loh. Oke, dibawa pulang. Dibawa pulang. Kemana dibawa pulang? Ke rumah beliau. Loh. Dan tidak perlu saya sebut namanya, tempatnya tidak perlulah.
Oke. Ya, saya dibawa pulang karena beliau bilang saya punya anak 2. Dan waktu pulang itu ada anak 2? Tidak. Dia memperkenalkan ada beberapa anak. Ini keponakan, dan keponakan. Di rumah itu? Ya, setelah terjadinya ya, kita namanya manusia ya. Waktu itu saya masih beragama yang Lama. dulu ya. Berarti bukan Kristen dulu ya? Saya bukan pengikut Yesus. Oh, baik. Berarti sama pacar yang itu bukan? Sama-sama kita dulu sama-sama. Oh, bukan pengikut ya? Dulu, bukan. Oke, baik. Tapi tiba-tiba ketemu dengan beliau, dibawa ke rumah beliau, terus saya jadilah berhubungan. Loh, kok bisa, kan ini orang baru kenal? Ya namanya juga, saya juga nggak tahu awalnya. Tapi setelah beberapa saat saya tinggal, barulah saya tahu ternyata ada sesuatu yang saya sendiri tidak tahu. Dan dari beberapa orang mengatakan, kamu itu sudah kena tuh katanya. Loh. Maksudnya, kenapa ya? Ya, kena. Ternyata kena guna-guna. Wow. Dan saya tidak tahu itu. Makanya ibu baru pertama kali kenal kok mau gitu diajak. Dan kemungkinan besar bukan hanya saya sendiri ya yang dibuat seperti itu. Ada beberapa, banyak. Loh. Ini setelah ibu tahu ibu terkena guna-guna, ibu nggak kemana-mana? Enggak. Karena nggak kabur? Karena itu masih lengket ya. Saya kan awam. Belum kenal Tuhan. Apa sih efeknya itu, apa sih? Maksudnya kita tuh nggak bisa jauh dari dia gitu. Saya takut kehilangan. Cinta gitu, Bu? Yes. Ada perasaan sayang, ada? Ada. Takut sekali kehilangan. Oke. Jadi ibu benar-benar pasrah aja pada waktu itu? Keluarga besar tahu keberadaan ibu? Enggak. Loh, mereka nanti anggap ibu hilang dong? Memang ya begitulah kira-kira. Iya. Nah, seperti itulah kejadiannya, sampailah saya hamil. Wah, oke, hamil. Pertama. Hamil anak pertama. Ya, tapi pada saat itu akhirnya kami berdua menyelesaikanlah pernikahan. Sesuai dengan keyakinan ibu keyakinan saya pada saat itu. Oh, nikah karena ada anak nih gitu? Karena mau ada anak. Jadi suami ikut keyakinan ibu gitu? Ya kalau dibilang ikut enggak juga. Di suami ini mah ya bapak ikut? Enggak juga, hanya kamuflase. Oh, formalitas saja seperti itu. Jadi pada saat itu memang kita akhirnya menikah, tapi saya juga lupa di desa mana. Kalau tidak salah Indramayu apa mana itu, saya juga lupa karena itu udah lama banget. Udah lama banget ya, udah lama sekali. Jadi kami menikah dengan adat agama saya. Ya, oke. Itu setelah punya satu anak ya? Saya hamil. Oh, masih hamil? Baru hamil. Oh, baru hamil anak pertama gitu ya? Baru hamil anak pertama, saya menikah. Apa yang memutuskan ibu menikah? Karena kan ibu udah tahu nih, kayaknya ibu udah tahu diguna-guna gitu. Iya, karena ada rasa yang luar biasa loh dari hati saya. Karena saya belum mengenal Kristus pada saat itu. Artinya belum mengenal Kristus secara mendalam. Baik. Jadi waktu ibu satu rumah dengan bapak itu pas umur berapa? 22 tahun. Sangat muda sekali. Ya. Bapak umur berapa? 46 tahun. Dan ternyata yang lebih mengejutkan saya, setelah saya udah kena, ya udah hilanglah kesadaran kegadisan saya. Ya, ternyata beliau punya anak 7. 7? Yes. Tadi ngaku 2? Tadinya ngaku 2. Loh. Terus gimana perasaan ibu setelah tahu semuanya? Mau tidak mau karena saya sudah hilang. Iya. Ya, saya terima dong. Apapun resikonya itu, awalnya seperti itu. Ya ampun. Oke, 7 anak. Ya. 7 anak itu dari satu ibu? Tidak. 3. 3.
Bagaimana perasaan ibu pada saat itu? Ya ampun, berarti aku yang kesekian nih. Ya, dan ternyata memang beliau itu adalah seorang, maaf boleh dikatakan dukun. Dukun. Yes. Duh, ini. Terus bagaimana perasaan ibu? Ya, karena ya mungkin juga saya kan tidak tahu. Ya. Bahkan pada saat itu sampai saya harus ngikutin apa kata beliau yang harus ke sana, harus ke sini, melayani pasien-pasien yang datang. Oh, jadi rumah itu praktek? Bukan di rumah itu, ada tempatnya tersendiri. Oh, bukan di rumah pribadi? Bukan. Jadi kalau beliau mau praktek ada tempatnya? Ada tempatnya dan saya harus ikut. Oh, tempat itu khusus berarti ya? Khusus. Tapi Bapak pada saat itu keyakinannya apa kalau sesuai KTP? Kristen. Oke. Kristen. Oke. Dia memang Kristen. Dia ikut Natalan. Ya toh? Oke. Ya, itulah tidak semua orang Kristen pengikut Kristus sejati. Betul. Apa yang Ibu lihat dalam praktek-praktek perdukunan tersebut? Bapak lebih ke arah apa? Menyembuhkan kah? Banyak. Bervariasi. Bahkan yang datang pun bukan ya, artinya bukan hanya orang biasa saja. Ada tentara, bahkan ada pejabat, bahkan ada artis. Berarti sebenarnya ini mah bukan dukun sembarangan berarti kalau udah sampai ya, didatengin orang-orang penting. Ya. Ada artis, ada anggota dewan pada waktu itu ya. Macam-macam permintaan mereka. Yang untuk usaha, untuk pelaris, untuk segala macam. Bahkan ada salah satu beliau pejabat. Iya. Dia lumpuh. Iya. Stroke ringan sih ya. Datang ke kita, datang ke Bapak, diobatin, beliau sembuh. Ya. Jadi kalau Ibu lihat praktek tersebut berarti menghasilkan. Karena ada menghasilkan dan beliau itu kemasukan, bukan hanya sekedar duduk ngobrol bercerita begini, tidak. Dia kemasukan itu kadang dari sore sampai pagi. Sore sampai pagi, subuh gitu. Ya. Maksudnya pasien-pasien datang, setelah datang dia kemasukan. Dan doanya itu beliau pakai Alkitab. Hah? Yes. Doa pakai Alkitab, menyembuhkan mereka. Iya, pakai Alkitab dan Al-Quran. Kok bisa? Oke. Selanjutnya gimana ceritanya tuh? Ya toh. Jadi buat saya, tapi jujur dalam hati kecil saya sendiri, saya tuh orang yang kurang yakin. Kurang yakin dalam? Dengan hal-hal begitu. Oh, tapi Ibu melayani. Ya, mau nggak mau. Kalau nggak mau saya mau dipukul. Oh, terjadi KDRT juga? Sering. Bahkan waktu saya hamil pertama, saya pernah ditendang dari mobil keluar. Lagi hamil? Ya. Ditendang keluar? Ya. Dalam posisi seperti ini, Ibu nggak lapor polisi? Enggak. Saya takut, masih punya rasa takut. Bukan seperti sekarang ini. Yang saya punya power. Dulu takut. Ya karena ini dukun gitu kan. Satu dukun, kedua anaknya beringasan. Minum dan sebagainya. Mau dibilang apa? Jadi Ibu terkepung pada saat itu ya, udah benar-benar. Udah nggak bisa berkutik. Ya ampun. Jadi bahkan pada saat sedang hamil pun dia ada piara perempuan di dalam rumah. Saya waktu itu pulang kampung. Di dalam rumah loh ini ya, dalam rumah pribadi gitu. Dibawa pulang. Oh Tuhan. Oke. Capek sebetulnya. Ya sangat capek Bu. Ibu. Tapi ya mungkin ini Tuhan uji saya. Artinya bukan uji yang ya memang seringkali saya juga bilang kepada teman, kepada siapapun, saya bilang mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ya. Mengikut Tuhan itu dia gampang.
No. Bukan terus kita minta A, dikasih langsung A, itu enggak. Ya. Tidak. Justru ikut Tuhan itu banyak sekali yang saya alami. Tapi kalau kita tahan, kita kuat, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong kita, saya punya keyakinan itu pasti kita dapat jalan. Ibu akhirnya menerima Yesus. Akhirnya tahun 93 kalau tidak salah anak saya lahir. Itu waktu itu kan saya 92 ya. 92 ketemu, 93 anak saya lahir bulan Oktober. Nah, itulah saya dibaptis. Kenapa ibu akhirnya menerima Yesus? Karena memang sebetulnya ada kemungkinan dari awal memang Tuhan sudah mau pakai saya. Oke. Sampai akhirnya dibaptis. Sampai akhirnya dibaptis. Bapak pada saat itu nggak ada masalah karena memang Bapak Kristen gitu. Ya. Oke. Dan puji Tuhan keluarga saya pun tidak pernah komplain dengan saya. Karena saya termasuk bapak kandung saya pun tidak. Baik. Gimana? Sampai detik ini mereka masih mengakui saya sebagai saudara. Bapak saya pun punya jawaban, kamu sudah dewasa. Itu urusan kamu. Ya. Saya tidak bisa melarang dan saya tidak bisa menyuruh. Ya. Itu yang saya terima ucapan dari bapak kandung saya. Baik, baik. Jadi tapi ya dalam perjalanan rumah tangga saya begitu banyak sekali cobaan, tantangan, rintangan, bahkan begitu kecambuknya saya itu, ibarat kata saya itu hidup di dalam Ini benar-benar lingkaran setan. Ya. Karena ini Bapak kan bermain kuasa kegelapan. Ya. Jadi Ibu berada di lingkaran setan ini. Baik setan dunia Ya. maupun setan yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana kondisi saat itu, Bu? Kan Bapak bermain dengan ilmu-ilmu gelap nih, kuasa kegelapan. Ya. Apa yang Ibu lihat tentang dunia kegelapan, tentang dunia alam gaib pada saat itu? Saya tidak pernah lihat apa-apa. Oh, nggak pernah lihat? Karena jadi memang biasa saya aja? tidak punya keyakinan. Oke. Saya tidak yakin dengan Jadi biasa aja gitu? Biasa saja. Melihat Bapak kerasukan atau... Biasa saja. Oke. Karena memang jujur hati kecil saya itu kurang yakin. Ya tidak percayalah dengan hal begituan ya. Ya ampun. Kurang. Terus dengan 7 anak. Tadi kan ngaku 2 anak, ternyata sudah punya 7. 7-7-nya tinggal sama Bapak. Iya. Sama Bapak Ibu. Iya. Dalam satu rumah. Ya. Loh, ini siapa yang ngurus? Saya. 7 loh. Betul. 7 anak. Anak yang pertama tuh hampir sama usianya dengan saya. Anak pertama? Ya, dan waktu itu tapi dia masih SMA ya. Karena saya tidak tahu ya, mungkin. Oh ya, berarti Bapak, karena usia Bapak memang. Ya, perbedaan usia terpaut 24 tahun. 24 tahun ya? Ya. Iya. Ya wajar anak pertama seusia Ibu pada saat itu. Ya. Karena anak pertama pasti di umur Bapak, umur 20-an itu pasti Bapak nikah awal-awal. Ya, nah, dan. Bapak kan Kristen nih. Ya. Nah, tiga istri ini Kristen semua atau gimana? Tidak. Yang pertama bukan. Yang pertama bukan, tapi nikah gitu. Saya tidak tahu. Oke. Yang kedua bukan. Dan juga saya tidak tahu. Oke. Hanya yang ketiga yang saya tahu dan saya melihat secara langsung suratnya, mereka menikah baik diberkati maupun di catatan sipil. Itu yang ketiga? Ya. Jadi yang pertama punya anak 2. Oke. Yang kedua punya anak 1, Oke. yang ketiga punya anak 4. Nah, dari yang ketiga ini punya anak 4 itulah yang diberkati baik di gereja maupun di catatan sipil. Dan ketiganya kemana? Yang 1 masih
Masih hidup? Masih. Istri yang pertama? Ya, sampai sekarang masih ada. Yang kedua? Yang kedua saya tidak pernah tahu rimbanya. Dari anak ini masih balita. Jadi balitanya sama ibu? Waktu itu sama istri ketiga dong. Oh. Oke. Nah, istri yang ketiga meninggal tahun 90. Jadi otomatis semua 7-7-nya ibu yang ngurus? 7-7-nya saya yang ngurus. Tuhan Yesus. Sanggup pada saat itu? Ya, mau nggak mau. Suka nggak suka. Harus saya jalani. Belum lagi anak dari ibu. Ya. Ya ampun. Itu tahun 93 anak saya lahir. Ini benar-benar terperangkap. Nggak bisa kemana-mana. Udah nggak bisa lepas. Iya. Sempet waktu itu saya masih punya anak satu, anak masih balita, karena dia ada dengan perempuan lain. Saya sempat berontak dan saya keluar dari rumah. Tetap sama dia dicari, disuruh kembali. Oh, ibu sempat kabur? Sempat kabur. Berani? Ditampung sama saudaranya juga. Oh, sama, nggak jauh-jauh dari Tapi jauh, rumahnya lumayan jauh, daerah Bekasi. Sama saudaranya juga. Ya, sama saudaranya dia, karena dia bilang, udahlah di sini aja dulu, kamu mau kemana, kasihan gitu. Ya, saya di rumah saudara. Akhirnya pagi-pagi subuh saya diambil. Suruh pulang. Kembali lagi. Ampun. Dan pengaruh pelet itu masih terus bekerja ya? Ibu memang sayang gitu ya? Ya, enggak. Setelah tadinya mungkin sudah terlalu pahit. Ya. Jadi mulai saya tuh sebetulnya, itu saya bisa punya keberanian, saya bisa pergi tuh mungkin pelet sudah. Kemungkinan ya, itu kan saya nggak tahu gitu. Iya. Kemungkinan pelet itu sudah. Udah nggak lagi? Kemungkinan ya. Dia cabut sendiri atau karena? Iya kan saya dulu rajin gereja. Oh, mulai rajin gereja. Ibadah, kaum wanita, ibadah keluarga maupun ke gereja. Walaupun terkadang ada larangan. Oh, ada larangan dari suami pada saat itu ya? Nggak boleh. Bukan nggak boleh, karena apa? Dengan alasan kamu nggak mau ngurusin suami. Kamu ke gereja, kalau nggak mau ngurusin suami buat apaan? Yang seperti itu. Tapi teman-teman gereja pada saat itu tahu kalau ibu nikah sama dukun gitu? Dukun, tahu? Tahu, ada yang tahu. Bahkan ada yang majelis yang juga ikut berdukun di situ. Majelis berdukun? Iya. Nggak nyari. Majelis datang ke bapak? Iya. Minta apa? Nggak tahu. Jadi bukan cuma pejabat, bukan cuma artis, majelis pun ada. Betul. Oh, tuh. Ada beberapa. Beberapa lagi? Ya. Gimana coba? Majelis gereja. Oke, majelis gereja. Oke. Dan ibu bergereja di tempat si majelis itu juga? Ya. Satu gereja kita. Oke, dan akhirnya Tuhan karuniakan anak kedua. Saya tahun 97 lahirlah anak kedua. 97 ya? Ya. Masih kehidupan saya begitu berkecamuk terus. Bahkan kan tahu sendiri 98 kan Krismon. Ya, gimana kondisi saat itu? Waduh, luar biasa asik. Karena apa? Kan sudah pensiun. Bapak pensiun? Ya. Dari dukun? Pensiun dari tempat kerja. Oh, jadi selain bapak dukun ada kerjaan lain? Ada. Dukun itu berarti? Hanya sampingan sebenarnya. Cuma nggak tahu ya. Seperti itu. Jadi bapak pensiun saat Krismon. Ya. Memang tahun 94 bapak pensiun. Iya. Pensiun dini. Oke. 95 lah mulai, tapi saya sampai punya anak yang kedua tuh tahun 97. Ya, gimana kondisi saat Krismon seperti itu? Bapak pensiun, otomatis? Ya, puji Tuhan saya dikasih talenta juga gitu. Artinya nggak tahu Tuhan kasih berkat terus. Ada aja jalan Tuhan. Jadi bapak sama sekali udah nggak menghasilkan pada saat itu? Ya, menghasilnya dari dukun. Sama pensiun itu, pensiun nggak seberapa sih. Kalau boleh tahu, sekali datang berapa sih orang-orang? Nggak pernah ditarif. Oh, nggak pernah.
Tapi mereka kasih Kasih. gede-gede ya? Ada yang gede, ada yang tidak. Bahkan ada yang tidak memberi. Itu nggak masalah? Enggak. Oke. Enggak. Ibu terpaksa bekerja pada saat itu? Ya, dibilang kerja ya saya memang orangnya nggak bisa diam. Oh, baik. Ya, saya Jadi selalu kesana ke sini, apa yang bisa aja dikerjakan? gitu saya kerjain. Sampai dulu saya ikut tahun 97, itu saya baru melahirkan anak kedua. Iya. Saya ikut pembebasan tanah di Bintaro. Pembebasan tanah. Ya zaman dulu ya, tahun-tahun itu kan. Oke. Masih zaman Orde Baru. Iya. Kan ada yang sekarang jadi BSD itu. Oh, itu ibu ada di sana pada saat itu Ikut. pembebasannya begitu? Ya, dengan adalah beberapa perusahaan Iya. batik keris kayak gitu-gitu ya. Dulu, tapi Iya. saya cuma sekedar ikut-ikutan aja, tapi diajak gitu loh, bukan saya punya jabatan, enggak. Iya. Diajak sama temen ya Iya. lumayan kan, Iya. kalau Iya. ada fee Iya. dapet Iya. gitu. Itu seperti itu. Dan bagaimana kehidupan rumah tangga dengan Bapak? Ibu menikmati nggak sih? Dengan kondisi seperti Sebenarnya ini? untuk menikmati enggak. Ya karena kan ini sebenarnya bukan pernikahan yang diharapkan gitu Iya. kan. Akhirnya karena terus saya sempat juga pergi dari rumah. Itu tahun 2003. Nah, ini kasusnya kenapa pergi? Capek. Lelah. Ya, Saya bawa anak-anak dua. Ya kan. Saya pulang kampung. Akhirnya nggak tahu dengan, saya lupa ya. Ya. Akhirnya mertua saya pun ikut ke kampung. Mertua datang. Ya, ada omah di rumah. Mertua saya. Oke. Dari Ambon. Ha-ha. Nah, itu ikut tinggal di Jawa sampai 3 bulan. Kok bisa ikut sama ibu? Kenapa? Dia sayang sama saya. Oh, jadi mertua sayang. Tadinya benci, tapi nggak tahu Tuhan, nggak ngerti ya. Awal datang itu benci, sangat benci. Saya suka dipukul. Mertua mukul? Iya, perempuan padahal, mertua perempuan. Oh, God. Sering dimaki-maki, Iya. tapi saya tetap kasih yang terbaik. Iya. Nah, setelah ibu tahu kebenaran, ya, kenapa ibu tidak benar-benar melepaskan diri aja? Karena kan Saya sudah mau melepaskan. ya karena kan ini bukan pernikahan yang dipersatukan Tuhan. Betul. Toh juga nggak diberkati. Betul. Tapi dia susulin saya ke kampung, membawa orang tua. Sampai akhirnya kami berdua diberkati di kampung saya. Oh, akhirnya diberkati. Ya, tahun 2003. Oh, akhirnya diberkati. Ya. Berarti benar-benar dia memilih ya ibu sebagai istri sahnya. Ya. Seperti itu. Padahal sebenarnya dia punya banyak yang lain-lain sebenarnya ya. Banyak. Akhirnya kami diberkati di kampung. Ya. Nah, tahun 2003. Oke, itu resmi diberkati dipersatukan Resmi ya. dipersatukan. Ya, ini tapi sebenarnya kalau apa ya? Seandainya Boleh memilih ya. ya seandainya boleh memilih ya jangan harusnya karena kondisi lah ini Nggak bagus. nggak bagus karena dia pelet ibu ya kan dan dia profesinya dukun artinya bukan orang yang dekat dengan Tuhan gitu. Jadi kalau boleh memilih memang ya ibu bisa menikah dengan yang lain harusnya. Tapi oke lah ya sudah terjadi. Ya sudah terjadi dan ibu ya sudah bersama bapak akhirnya. Ya, berjalannya waktu sampai saya bisa memperbaiki rumah. Saya kembali ke Jakarta lagi, saya bisa memperbaiki rumah. Oh, ya kan, saya renovasi rumah apa segala macam. Iya. Tapi lama kelamaan saya tidak tahan. Oke, capek juga. Capek, baik itu tenaga, pikiran, semua saya lelah. Ya karena menghadapi ya seperti orang seperti ini gitu ya kan. Ya, akhirnya beliau tidak pulang hari itu. Saya bawa kabur anak-anak 2. Ini kabur lagi nih ya? Saya kabur lagi dan saya minta izin dari RT setempat. Kasih tahu RT. Bahwa saya akan pergi. Oh ya udah pergi aja Bu. RT mendukung? Iya.
Ya, karena RT juga tahu situasi Tahu ya. situasi, orang situ semua tahu. Oke. Pergi aja Bu, udah rawat anak-anak dengan baik. Nah, selama saya merawat anak-anak itu, anak saya kan emang punya keinginan untuk sekolah. Oh ya. Kuat. Oke. Yang pertama itu Ya. baru lulus SMP mau masuk SMA. Ya. Akhirnya setahun dia nganggur nggak sekolah, nangis. Oh, setahun nggak sekolah? Ya, Karena biaya. karena biaya. Saya nggak punya uang, saya nggak punya pekerjaan. Ya. Oke. Seberapa banyak sih kalau ikut saudara? Ya. Udah, saya nggak perlu ngomong, Ya. tapi saya sudah rasakan. Ya. Saya rasakan. Jadi akhirnya adalah seorang hamba Tuhan, beliau memberi satu tempat untuk saya tinggal dengan anak. Oh, ditolong hamba Tuhan. Ya. Akhirnya ibu dan anak-anak tinggal di Ya, situ. tinggal di situ. Nah, satu ketika itu tahun 2008 kalau tidak Iya. salah. Saya tinggalin beliau Iya. dengan anak-anak. Iya. Terus beliau ketemu saya disuruh kembali, saya tidak mau. Iya. Saya mau kembali dengan satu syarat, tapi beliau tidak mau menerima persyaratan saya. Ibu bilang syaratnya apa? Saya bilang, asal kamu tinggalkan itu semua, mari hidup baik-baik. Oh, tinggalkan semua perdukunan, Ya. perempuan-perempuan gitu. Ya, biar saya yang kerja. Oh, gitu. Nggak mau. Oke. Kesenangan kamu apa? Silahkan. Hmm. Yang penting jangan mengekang saya untuk saya bekerja. Hmm. Karena tetap ekonomi itu nomor satu. Iya, betul. Iya. Bohong kalau tidak. Iya. Saya bilang begitu. Nggak mau. Hmm. Udahnya selama anak-anak sekolah, terus tahun 2010 sampai tahun 2000, anak saya lulus tahun 2012. Iya. 2010 sampai 2012 yang pertama. Iya. Nah, di tahun 2010 anak saya yang nomor 2 itu kelas 2 SMP. Oke. Ada juga musibah. Musibah apa, Bu? Anak saya kecelakaan, kakinya patah. Aduh. Patah tapi masih bisa disambungkan. Oh, sekarang pemain bola. Kan kasih Tuhan. Iya. Apa yang terjadi pada saat musibah itu? Saya cuman bisa nangis, Hmm. nggak bisa ngomong, Hmm. melihat keadaan anak saya kakinya patah. Ya. Patah jadi 2 Aduh. Oke. di rumah sakit, Ya. di kampung. Ya. Cuman yang saya bayangkan, saya waktu itu sudah ke Jakarta lagi, Ya. dan saya bekerja sebagai serabutan. Ya, apa aja dikerjain. Apa aja ya. saya kerjain, bahkan saya cuci gosok di rumah orang, saya kerjain. Ya. Terus saya bingung, saya tinggal, anak ini siapa yang mengurusin? Betul. Saya bawa, sekolahnya bagaimana? Iya. Betul. Akhirnya seperti makan buah si malakama, saya putuskan saya bawa anak saya ke Jakarta. Iya. Mau sekolah nggak punya duit, Hmm. kembali lagi dilema lagi, uang lagi. Iya, betul. Sedangkan anak yang pertama aja sekolah itu saya mohon dengan kepala sekolah untuk tidak membayar dulu sampai nggak tahu kapan. Walaupun sampai lulus, nanti saya tetap akan tanggung jawab. Pihak sekolah mau. Menerima. Waduh. Menerima. Oke. Jangan ditegur anak saya, tapi saya tetap akan bertanggung jawab. Daripada anak saya nggak sekolah. Ya ampun, perjuangan sampai segitunya. Luar ya, Bu, biasa. ya? Nggak punya uang, nggak punya apa-apa, punya anak. Jadi Bapak saat itu udah nggak biayain yang 2 ini ya? Nggak. Uang dari mana sih dia? Berarti orang-orang yang mau ke dia juga konsultasi atau mau berobat udah nggak? Ada, tapi kan nggak mungkin memberi ke saya. Memang sudah, intinya dia mau memberi kalau saya mau kembali. Oh. Enggak ya enggak. Bahkan kehidupannya diatur sama mantu adalah. Dan Ya. itu tidak perlu saya sebut, cukup saya yang tahu, karena itu privacy, tidak boleh buat saya. Dan apa yang terjadi? Ibu benar-benar nggak pulang-pulang? Nah, kadang pulang jadi ribut, bahkan satu kali saya dipancing sama tamunya beliau, Ya.
sini ke Jakarta sini Tante Mar, nanti saya kasih uang 1 juta. Hmm. Datang dong saya. Ya. Sampai di situ saya habis dihajar, dipukulin sampai mata saya biru. Dijebak itu ya? Dijebak. Sampai dia sudah bicara dengan Bapak Pendeta, bahkan Bapak Pendeta itu dikira saya awalnya mungkin mau membela ya, karena dipikir saya yang salah kan seperti itu. Begitu melihat saya, mata saya bengkak dan biru, biru. Wah, Bu Mar kenapa? Saya bilang, saya mau dibawa pulang. Saya tidak mau. Hanya saya, ya udah kata Pak Pendeta, yuk kita ke rumah Pak RT aja. Kebetulan Pak RT kan cuma 1 rumah dari rumah saya. Saya dibawa ke apa? Di situ saya bisa lolos kembali. Ya ampun, ya. Nah itu tahun 2010 kembali lagi anakku lagi kecelakaan. Saya bawa ke Jakarta. Terus di hari ulang tahun dia saya dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan juga. Oh, yang nolong. Nah, Oke. saya pergi ke gereja. Sampai di gereja kami pokoknya intinya ada keluhan apa. Saya bilang saya cuma keluhan anak saya pengen sekolah. Iya. Tapi karena saya tidak mampu, mau bagaimana? Betul. Hanya saya ditawarin, mau nggak Bu, kalau saya masukin ke panti asrama. Ibu mau dimasukin ke panti? Anak. Ya. Biar sekolah dia. Dan akhirnya? Di mana? Di Bitung. Oh, jauh sekali. Manado. Oke. Ya, mau nggak mau kami terima. Oh. Saya tanya dulu anak, kamu mau nggak ke Bitung di asrama? Ya udah mah nggak apa-apa, tapi berat hati ya. Saya tahu dia berat banget. Iya. Tapi dia kamu juga melihat namanya itu sedih. Ya. Saya bergumul kembali, Tuhan, memang ini anak ini Tuhan titipkan. Ya. Saya sudah terlanjur sayang. Masa Tuhan mau pisahkan kembali begitu jauh. Ya. Sedangkan dari kampung ke sini saya bawa, saya gendong. Ibaratnya posisi sakit, kakinya patah, saya bawa. Masa Tuhan mau pisahkan begitu jauh dengan saya? Iya. Tuhan jawab lagi. Tiba-tiba seminggu kemudian saya ditelepon sama pendeta, sama hamba Tuhan itu. Bu, maaf nggak jadi ke Bitung, tapi di daerah Jonggol. Oh, masih terjangkau. Tidak perlu saya sebut ya. Iya, masih terjangkau jaraknya. Iya, jaraknya masih terjangkau. Udahnya di sana, waktu itu kelas 2 SMP, baru 2 minggu apa 3 minggu kemudian dia telepon, Mama, saya enggak betah. Saya dipukulin. Ya namanya asrama toh. Wajar sih, saya juga sudah bisa ngebayangin. Oh, dipukulin? Artinya mungkin salah sedikit, harus ikut bandel atau gimana. Seniornya kan pasti seperti itu, tuh wajar sih. Saya bukan mau apa, tapi itu satu kewajaran buat saya untuk mendidik anak-anak ini karena bandelnya mungkin ya. Tapi jawaban saya dengan berat hati apa? Silakan kamu keluar dari situ. Jangan datang ke mama, terserah kamu mau jadi gembel, kamu mau jadi apa di jalanan, silakan. Tapi berat. Karena saya belum punya kemampuan saat itu untuk menyekolahkan dia. Mau jadi apa dia? Kalau keluar dari situ. Sabar. Setelah tutup telepon, saya menangis sejadi-jadinya karena tega saya berbicara seperti itu dengan anak. Ya dong. Karena memang kondisi. Ya. Dan ternyata tuh buat anakku itu dia buat cambuk. Buat cambuk. Ya. Kata-kata saya. Tapi jadi akar kepahitan. Oh, sempat kepahitan. Awalnya tuh jadi akar kepahitan. Iya. Puji Tuhan sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA di situ ya. Akhirnya dia tahanin aja. Bahkan dia jadi orang kepercayaan yang punya. Oh. Ya. Oke. Dia bertahan. Dia hampir mirip sifatnya sama saya. Oke.
Dia bertahan, Mhm. dan puji Tuhan sekarang udah lulus S1. Wow. Berarti sudah bekerja ya? Kemarin sempat bekerja, ini tadi lagi interview sih katanya. Oh, S1 loh. Lagi interview tadi. S1. Karena sempat bekerja karena dia tidak sejahtera di situ sehingga dia yang keluar, bukan dikeluarkan. Dan dia pemain Australian football. Loh. Bukan cuma pemain, pelatih. Serius, Bu? Ya, Wow. ya. Dia pelatih dan pemain Australian football. Ini pekerjaan Tuhan. Disinilah saya sih cuman bisa pesan sama, cobalah para perempuan, para ibu-ibu, para anak muda. Ya. Saya ini udah capek, saya lelah dengan semuanya ini. Ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi seperti saya ini Ya. mengalami hidup yang begitu berat, Ya. begitu luar biasa. Ya. Jangan bilang karena zaman udah bagus, zaman udah modern, nggak ada itu yang namanya pelet. Oh. Ada. Sampai sekarang masih banyak. Masih. Cinta ditolak dukun bertindak itu Ya, masih masih ada. banyak. Dan saya percaya kalau kita yakin dan percaya dengan Tuhan Yesus. Nggak akan mempan. Nggak akan mempan. Itu makanya Kenapa sangat saya penting. bisa bilang begitu? Dan hati-hati juga hukum tabur tuai. Ya. Itu sangat-sangat luar Ya. biasa. Betul. Menurut saya. Ya. Karena itu saya alami banyak sekali hal-hal tentang hukum tabur tuai. Banyak sekali. Dan tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Ya. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya gimana? Ini sampai anak S1, sampai anak udah mulai besar-besar, bapaknya nggak ada. Enggak. Bahkan terakhir kita mau minta kartu keluarga karena anakmu skripsi, Iya. mau wisuda, mau apa segala macam. Bapaknya nggak ngasih. Berantem dulu sama saya karena saya yang datang, berantem dulu sama saya, baru dikasih kopinya. Karena memang mau skripsi, ya kan? Mau skripsi, dia juga mau sidang, banyak hal. Iya. Karena kan kakaknya kan udah berganti-ganti dari yang biru menjadi yang ini, otomatis yang lama-lama ini nggak, saya udah nggak pakai kan. Iya. Nah yang terbaru yang pakai barcode itu beliau nggak mau ngasih. Adalah yang setting di situ juga untuk tidak memberikan. Jadi ini total berapa lama pisah dengan bapak? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun itu cukup. 15 tahun ibu berjuang membesarkan dua orang anak. Ya. Tapi puji Tuhan ya, nggak tahu ini jalan Tuhan. Iya. Di tahun 2013 Iya. saya bertemu dengan teman lama. 2013? Ya. Teman lama maksudnya laki-laki? Laki-laki. Oke. Dia mau dengan saya, tapi karena saya pikir saya juga nggak mungkin nikah lagi. Ya orang udah diberkati masalahnya, Iya, udah resmi masalahnya nih. Jadi kita nggak nikah, 7-Eleven aja. Tapi jarak jauh. Bahkan dia memberikan modal karena dia memberikan modal ya, maaf. Saya tidak munafik. Ya. Saya juga butuh. Ya. Bukan masalah seks, Ya. tapi masalah uang. Berapa dia kasih? Kurang lebih sekitar 50. Gede banget itu. Saya bisa beli motor, saya bisa bayar ijazah anak saya tuh. Oh iya, yang 10 jutaan lebih. Ya selama dia sekolah Ya, pada keambil ijazah itu tuh. Mungkin apa itu jalan Tuhan atau apa saya juga tidak tahu. Berjalannya waktu selama 3 tahun, tapi kita hidup pisah, nggak dalam satu rumah terus. Beliau di Jawa, saya di Jakarta. Oke. Setelah 3 tahun beliau kena sakit stroke. Meninggal. Nah akhirnya saya rawat dong. Tapi puji Tuhan karena anak udah kerja, jadi saya nggak pusing. Saya rawat selama 3 tahun itu. Oh, ibu yang rawat. 3 tahun saya dikasih boleh dikatakan kebahagiaan lah ya, saya dikasih uang.
Selama 3 tahun? Nggak, maksudnya saya kan dikasih uang nih Iya. 50 juta. Kita hidup baik-baik dong selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun beliau kena stroke. Saya rawat juga selama 3 tahun. Setelah 3 tahun mungkin Tuhan tahu mau pandemi kali ya. Diambil Tuhan. Jadi sebelum pandemi. Sebelum pandemi. 2019. Ya, ini sebenarnya hubungan yang nggak Terlarang. sesuai. Iya, terlarang. Berdosa. Saya tahu itu dosa. Iya. Tapi mau bagaimana lagi? Iya. Nggak ada pilihan lain. Iya. Ya toh? Iya. Saya tidak punya pilihan lain. Betul. Saat itu saya butuh. Iya. Ya karena kondisi sangat mencekam. Saat itu saya butuh. Tuhan marah pasti. Ya. Pasti Tuhan marah. Terus akhirnya di tahun berikutnya, terus karena anak saya mau minta itu aja nggak dikasih, ini nggak dikasih. Tapi saya begitu anak saya bisa kerja, tuh ada itu anak itu udah mulai kerja, dia kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah Ya. ya. Gigih sekali dia. Biaya sendiri. Paling kurang-kurang berapa baru ibunya yang minta sama saya gitu. Ya. Dia minta, kalau nggak kurang ya nggak. Dia kerja dan saya bilang, jangan lupa, seburuk apapun itu bapak kamu, Iya. topang dia. Jadi suka memberi juga Ya. untuk Kedua anak saya. segitunya ibu mengajarkan ya. Oh, saya tidak mau mengajarkan untuk yang jelek. Ya. Berusaha. Iya, iya. Berusaha sih, tidak semuanya juga saya ajarkan baik, tapi saya sedang berusaha. Saat itu untuk mengajarkan anak tidak dendam, untuk mengajarkan anak berbuat yang terbaik untuk orang tua. Ya. Ingat bapak kamu tuh udah tua. Umur berapa? Waktu itu umur 75-an. 75. Ya kan sekarang aja saya udah 54, masuk 55. Tidak ada kepikiran untuk kembali kepada bapak pada saat itu. Kan dia ada perempuan. Dia kan ada perempuan juga. Gimana? Nikah itu jatuhnya enggak ya? Mau nikah. Bahkan waktu itu sempet beliau sakit, ada di rumah sakit, aku urusin semua. Istrinya perempuan itu pun saya, Ya. perempuan itu pun aku, kamu udah makan belum? Kalau belum makan mau makan apa? Tawarin. Ya udah saya mau makan pakai ini. Saya beliin. Karena dia jagain bapaknya kan di rumah sakit. Ada seorang hamba Tuhan nemuin saya. Ya. Boleh nggak Oma saya mau bicara 4 mata? Oh silakan. Ya. Oma sudah bercerai apa belum? Kenapa memang? Tidak. Dan saya tidak akan bercerai. Iya, nggak bisa bercerai orang Kristen. Bukan gitu Oma. Kan kalau memang Oma udah bercerai biar saya bisa nikahkan opah ini sama ini perempuan. Oh, hamba Hamba Tuhan, Tuhan itu loh. mau memberkati. Yo. Dan lucunya, kalau nggak bercerai bagaimana nanti masalah harta gono gini? Ada statement seperti itu. Hamba Tuhan loh ini Ya. ya. Wah, itu mah hamba Tuhan abal-abal itu mah. Itu namanya nabi-nabi palsu. Oknum. Oknum itu. Oknum nabi palsu. Ya, ada seperti itu. Ada. Tapi buat saya tidak masalah. Nah, terus pada tahun jadi ini bapaknya juga sering lah minta uang dari anak, dari anakku. Ini mau buat ini buat ini ya. Ya kalau anakku ada pasti dikasih. Karena anakku juga kan sayang sama bapaknya. Ya, bagaimana itu bapaknya? Bahkan anakku bilang, "Mah, tahun ini aku nikah aja ya. Mumpung bapak masih ada." Bagus, terserah. Baru ngomong. Pas tahun 2003 kemarin, Desember. Saya dikabarkan bahwa beliau sakit. Iya. Saya datang, saya urusin, sampailah, singkat cerita sampailah meninggal. Oh. Berarti meninggalnya bukan di depan ibu ya? Di depan saya. Jadi waktu Saya kan yang ngurusin di rumah sakit. Bahkan semua urusan apapun
saya dan anak-anak saya. Baik sampai ke pemakaman, sampai selesai pemakaman, sampai sekarang makam sudah saya perbaiki dengan baik. Ya. Karena saya pikir itu bapaknya anak-anak. Ya. Dan anak saya pada sayang banget. Sampai detik ini pun apa-apa buat bapak. Mamanya di nomor sekian kan. Tapi bukan karena itu. Saya tahu mereka tuh sayang. Tapi mungkin karena bapaknya udah tua, jadi mungkin mereka lebih ke bapaknya. Mau kapan lagi Pak, Ma, bapak mumpung masih hidup. Itu yang terjadi. Jadi buat saya sih, pesen saya untuk semua orang, bukan cuma 1-2 orang, seluruhnya. Kalau bisa jangan main dukun. Merusak, menghancurkan segala-galanya. Itu pasti. Asal kita punya keyakinan. Tapi memang satu hal yang perlu diketahui, ikut Tuhan itu tidak mudah. Pikul salib. Tidak mudah. Ya. Banyak sekali. Ya. Bukan satu. Ya. Banyak sekali. Ya. Cambuk buat kita. Tapi kalau kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, bukan hanya di dunia. Ya. Yakin dan percaya aja. Itu. Banyak hamba, ya ada oknum-oknum yang terkadang mengatasnamakan Tuhan. Tapi kelakuannya Banyak Bu. Berbicara atas nama Tuhan banyak. Untuk kepentingan, keuntungan pribadi. Nah, itu yang saya selama ini saya dalami. Saya tidak. Nah, sekarang saya ini sedang menjalankan, kalau bisa saya menjadi penyalur berkatnya Tuhan. Baik itu jasmani maupun rohani. Keinginan ya, masih keinginan. Dan sekarang ini saya sedang belajar. Artinya belajar bukan belajar saya secara formal ya, tetapi secara kehidupan saya. Saya coba untuk lebih sabar, saya lebih mengasihi, saya lebih memaafkan. Itu yang sangat sulit. Tapi saya percaya. Bisa. Saya yakin dan percaya di akhir hidup saya ini, saya akan menaruh hati saya untuk Tuhan. Walaupun banyak, ini bukan sedikit, masih banyak tantangan dan rintangan dalam kehidupan saya. Bahkan belum lama, saya masih adalah masalah sedikit. Saya menolong orang, tapi akhirnya saya dimaki, saya jadi tidak semuanya. Kalau bisa nih, maaf ya, kalau bisa nih, saya cuma pesan satu, jangan pernah mengejudge orang. Jangan pernah mengejudge orang. Karena belum tentu yang dijudge itu lebih baik. Yang kita itu lebih baik dari yang dijudge. Betul. Bisa saja kita lebih jahat sebenarnya. Itu saya alami itu semua. Saya alami itu semua. Dan puji Tuhan, saya bersyukur anak saya sudah pemulihan dalam kepahitan. Karena sempat dia mengalami akar kepahitan untuk mamanya. Sempat ya. Ya jelas. Ditolak sama mamanya untuk pulang. Betul. Sementara di sana sengsara. Betul. Saya nggak menyalahkan dia. Tapi saya percaya dia akan kembali. Dia akan normal kembali. Puji Tuhan sudah. Amin. Terima kasih sudah berbagi kisah hidup. Kisah pernikahan Ibu kepada kita semuanya. Bapak Ibu, teman-teman, inilah kesaksian dari Ibu Mar. Dipelet dan akhirnya dikuasai pelet tersebut sampai akhirnya punya 2 orang anak. Buat para wanita di luar sana,
iman harus kuat. Amin. Hubungan dengan Tuhan harus kuat. Amin. Supaya kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa menguasaimu. Khususnya yang belum menikah nih. Jangan sampai kau menjadi korban. Laki-laki yang kurang ajar, orang-orang yang berusaha jahatin dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Supaya hidupmu hidup yang indah. Amin. Hidup yang menyenangkan. Hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kau memiliki pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Wow. Setiap hari Minggu, jam 4 sore, kita ada ibadah minggu. Ya. Dulos Production ada ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku memberitakan firman di sana. Aku mengundang Bapak Ibu teman-teman, mari hadir dalam ibadah minggu kami. Yang mau didoakan secara pribadi, yang mau konseling secara pribadi, bisa datang langsung. Setiap hari Minggu jam 4 sore. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang rindu bergabung melayani bersama-sama dengan kami, mari hubungi kami lewat DM Instagram atau DM TikTok Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi 2 tapi 1. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinannya yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut yang benar-benar menceraikan. Mari kita dukung sama-sama agar podcast Kana ini menjadi semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.